Silakan ulang-ulangi ayat ini setiap Anda berdoa, setiap Anda lagi down, setiap Anda lagi capek, setiap Anda lagi lelah oleh kehidupan ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-25 di tahun 2024 ini. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda diberkati oleh kuasa kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya sangat berharap di tahun 2024 ini semakin bertambah usia kita, semakin matang iman kita, kita semakin memiliki gambaran positif tentang diri kita sendiri. Sadarlah saudara-saudara, seringkali diri kita sendiri yang gak punya gambaran positif. Kita nilai diri kita, kehidupan kita jelek terus, negatif terus, kurang terus. Sehingga membuat kita tidak pernah bersyukur, merasa hidup kita tidak diberkati Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Sejak kecil kita itu cenderung dinilainya kurang. Entah yang pertama-tama tuh sama orang tua kita sendiri, ya apa enggak? Kita pencapaian kayak apapun di mata orang tua kita dulu ya, selalu dinilai kurang. Kemudian juga kita seringkali dinilai kurang oleh kakak adik kita, oleh sahabat kita, rekan kerja kita, bahkan oleh pasangan hidup kita sendiri. Bagaimana kita selalu dinilai negatif. Lama-lama konsep diri, identitas diri kita karena terus ditempelin hal-hal negatif, kurang, kamu itu jelek, kamu itu payah, kamu itu kurang becus, kamu itu segala macam hal yang negatif, lama-lama juga hancur. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Jelek banget Romo, negatif banget Romo, suram banget Romo. Alhasil saudara-saudara itu nempel terus sepanjang hidup kita. Susah banget itu kita mau keluar dari gambaran negatif itu. Apalagi saudara-saudara di mata orang-orang yang benci sama kita. Kita mau memberi kayak apapun, kita mau berbuat baik apapun, kita mau berprestasi apapun, selalu kurang, selalu jelek, selalu dibanding-bandingkan dengan mereka yang dianggap lebih. Betul apa betul ungkapan saya ini? Betul Romo. Nah, dalam video kali ini saudara-saudara, izinkan saya untuk memperlihatkan siapa diri Anda melalui firman Tuhan. Betapa berharganya diri Anda, betapa positifnya Anda, betapa indahnya kehidupan Anda di mata Sang Pencipta. Melalui firman-firman Tuhan yang akan saya bahas satu persatu. Anda silakan siapkan catatan Anda, pulpen Anda. Nanti ketika ayat demi ayat ini saya bahas, saya sebut, Anda langsung tulis. Bagaimana memiliki gambaran positif di mata Allah. Betul-betul saya berharap firman ini memulihkan, menyembuhkan luka-luka kita. Karena orang-orang lain, karena mulut-mulutnya orang lain, karena anggapan-anggapan negatif orang lain yang menghancurkan citra diri kita sebagai citra Allah. Yang pertama-tama saudara, silakan Anda buka Yesaya bab 43 ayat 4. Betul-betul saya langsung buka, saya langsung mulai dari ayat yang paling bagus dulu buat Anda. Di hari Senin ini, silakan setiap hari Senin Anda baca di pagi hari Yesaya bab 43 ayat 4. Di situ berbunyi seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bayangin saudara-saudara yang terkasih, coba kalau Anda jarang sekali merasa dicintai, cinta, kasih,
persahabatan, kebaikan yang Anda terima selama ini, selama bergumul di dunia ini, semuanya pura-pura, Romo. Semuanya ada udang di balik batu, Romo. Semuanya kondisional, artinya bersyarat, Romo. Kalau saya baik, dia baik. Tapi kalau saya nggak baik, dia itu balasnya itu berlipat-lipat, Romo. Kalau saya nggak bantuin dia, Romo, wah saya diomongin yang enggak, Romo. Betul apa enggak? Saat Anda merasa jatuh, merasa diri Anda nggak berharga, harga diri Anda diinjak-injak sama orang-orang di sekitar Anda, baca Yesaya bab 43 ayat 4. Coba ulangi bersama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Berharga. Bukan receh, bukan KW-KW, bukan sembarangan di mata Allah. Berharga, sesuatu yang dijaga, dilindunginya, dipeliharanya. Karena kita semua berharga. Satu jiwa kita ini berharga di mata Sang Pencipta. Padahal Allah kan menciptakan begitu banyak manusia. Tetapi satu pribadi, ini dia, diri saya dan juga diri Anda. Diri anak-anak Anda, diri orang tua, pasangan hidup Anda, saudara-saudara Anda yang seringkali kita juga pandang sebelah mata. Kita anggap receh, kita anggap tidak berharga. Mereka semua, termasuk kita masing-masing, berharga. Allah tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang berharga ini. Dijaganya, dilindunginya. Dikatakan juga mulia. Bukan kayak harga emas gitu ya, sebentar di atas, sebentar di bawah, sebentar di atas, sebentar di bawah, naik turun, naik turun. Tidak seperti itu. Mulia artinya bertahan sejak awal sampai pada akhirnya nanti. Itu mulia, konsisten, tidak berkurang sedikit pun di mata Allah Pencipta kita. Meskipun kita punya teman ya, wah dulu dia baik banget Romo, sekarang jadi musuh. Nah, itu nggak mulia artinya. Tapi mulia kita sejak ada di dunia ini sampai nanti kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Kita tetap berharga di matanya. Dan berharga, mulia, dan juga aku mengasihi engkau. Dikasih oleh pribadi yang luar biasa yang adalah pencipta kita. Itu kan luar biasa saudara-saudara. Banyak dari kita punya barang-barang berharga, tapi kita nggak hargain. Ibu-ibu punya sepatu mahal, tas mahal, tapi digeletakin begitu aja, cuma disimpan doang, nggak pernah dipakai, nggak pernah dihargai. Tetapi Allah, kita berharga, kita mulia, dan kita dikasihinya. Keren bukan? Silakan ulang-ulangi ayat ini. Setiap Anda berdoa, setiap Anda lagi down, setiap Anda lagi capek, setiap Anda lagi lelah oleh kehidupan ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Yesaya bab 43 ayat 4. Kemudian di hari Selasa saudaraku, yang kedua, ada pesan Tuhan buat kita. Kalau kita punya badan nggak sempurna, kita punya fisik ini nggak sempurna, kita punya muka wajah nggak menarik, kita punya warna kulit itu ya seringkali diejek dan dibully. Buka 1 Samuel bab 16 ayat 7. Silakan buka. 1 Samuel bab 16 ayat 7. Dikatakan begini. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Aduh. Betul-betul Allah itu nggak ngelihat fisik kita itu bagaimana. Muda, tua, renta, sehat ataupun sakit. Ataupun kita menarik kayak artis, mukanya glowing, ataupun butek gitu ya. Buat Allah bukan itu yang dilihat. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Maka dari itu saudara-saudara, miliki hati yang baik, miliki hati yang bersih. Jangan sampai secara fisiknya nggak menarik, luarannya nggak menarik, hatinya juga busuk. Ya apa yang bisa dipertahankan? Miliki hati yang baik.
Mungkin secara standar dunia kita bukanlah artis yang terkenal, Anda yang perempuan bukan Miss Universe, Anda yang laki-laki bukan aktor tampan yang dipuja-puja. Tapi mungkin kita nggak sampai kayak begitu. Mau operasi ke Korea juga tetap aja nggak bisa. Tetapi setiap orang bisa punya kebaikan hati, hati yang bersih, hati yang membuat Allah jatuh hati pada kita. Betul, miliki hati yang bersih. Ketika Anda dijahatin, ketika Anda dicurangin, ketika Anda dikecewain sama orang, tetap miliki hati yang baik. Itu dia. Untuk hari Rabu, itu silakan Anda buka. Itu Kolose bab 3 ayat 12. Saya bacakan untuk Anda. Maka kenakanlah sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang suci dan terkasih, hati yang penyayang, baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kolose bab 3 ayat 12 silakan Anda buka di hari Rabu betul-betul. Ketika kita itu cuma dinilai fisiknya, kita dinilai harta kita itu cuman ya dibanding-bandingin sama orang lain, selalu dirasa kurang, nggak pernah unggul, nggak pernah juara, nggak pernah berprestasi. Ingat saudara-saudara, Kolose bab 3 ayat 12. Kita ini orang pilihan. Bukan juri-juri idol, bukan juri-juri kontes, bukan orang-orang yang menilai kita, yang memilih kita sebagai juara. Tetapi Tuhan Sang Pencipta menetapkan kita sebagai orang pilihannya. Betul-betul kita berharga. Sebab itu kita dipilihnya. Dikatakan orang-orang pilihannya ini bisa betul-betul menonjol kalau kita hidup suci, kita itu penyayang, kita itu punya kebaikan hati yang gak dimiliki oleh banyak orang di luar sana. Kita itu rendah hati, betul-betul jauhkan kesombongan. Saya ya kalau lihat orang kaya, orang cantik, orang ganteng, orang juara berprestasi, saya itu ya kalau lihat mereka sombong, semua yang mereka capai, yang mereka punya hilang aja di mata saya. Karena kerendahan hati betul-betul yang menjadi kualitas diri yang sejati dari setiap dari manusia. Kerendahan hati betul-betul. Kemudian juga lemah lembut, bisa bertutur kata yang baik, bisa bersikap yang baik, memanusiakan orang lain. Jangan kalau orang turun dari mobil yang mewah, tasnya keren-keren, kita sambut dengan senyuman. Tetapi orang yang pakai kantong plastik kresek, kita itu sikapnya sadisnya luar biasa. Lemah lembut. Kasih kita kepada orang lain itu tanpa syarat, tidak pandang bulu, tidak pandang suku, tidak pandang harta, apalagi jabatan. Lalu juga orang-orang pilihan ini harus banyak sabar. Ini dia Romo, tinggal di kota besar Romo kadang-kadang juga nggak sabar. Kayak diudak-udak Romo. Betul-betul kita dikejar-kejar setiap hari oleh kesibukan, oleh pekerjaan, oleh rutinitas kita. Miliki hati yang sabar. Terutama ketika kita berdoa, kita memohon apa yang kita mau dari Tuhan. Diperlukan sebuah kesabaran. Orang sabar disayang Tuhan bukan? Orang sabar umurnya panjang. Kemudian di hari Kamis, betul-betul hari Kamis, silakan Anda buka ya. Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi mungkin fisik kita itu beda-beda. Orang kembar aja beda. Menurut fisik kita itu beda-beda. Status sosial, keluarga kita, nama kita berbeda-beda. Tetapi ingat saudara-saudara, kita semua sejatinya, awalnya kita punya citra Allah. Ada wajah Allah yang terpancar dari kehidupan kita. Ada kasih Allah yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita.
Apakah itu masih ada atau tidak? Atau ketika kita melihat orang-orang lain, apakah kita juga melihat mereka sebagai citra Allah positif? Kita ini bukan cetakan pabrik saudara-saudara, tetapi diciptakan sesuai dengan citra Allah yang luhur, mulia. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali dosa, kesalahan, akal budi manusia malahan membuat manusia kehilangan citra Allah ini. Ketika manusia kejam, ketika manusia hidupnya aur-auran, ketika manusia hidupnya berantakan, tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada cinta, tidak ada kesetiaan, yang ada hanyalah pukul memukul, KDRT, omongan-omongan jahat, perbuatan-perbuatan jahat. Manusia kehilangan citra Allah ini. Maka jaga baik-baik, sadari ada gambar Allah dalam diriku. Ketika nanti mau maki-maki pasangan, citra Allah atau citra yang lain ini? Ketika sama anak buah menindas, pilih kasih, dipukuli itu anak dengan kejam. Ini citra Allah atau citra yang lain ini? Dengan sahabat, dengan rekan sepelayanan. Banyak orang di pelayanan bukannya menampilkan citra Allah, malah saing-saingan. Siapa yang lebih hebat, siapa yang paling bagus, siapa yang sering dipanggil. Saudara-saudara terkasih, hati-hati. Kemudian di hari Jumat. Di hari Jumat silakan Anda buka Efesus bab 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda saat ini lagi hilang arah, lagi nggak tahu mau ngapain, lagi capek, lagi gendek sama kehidupan, lagi kecewa, lagi sedih, lagi meratap dengan kehidupan, rezeki, kesehatan, situasi keluarga kita, ingat, kita masing-masing dipanggil untuk hidup kudus. Ini dia. Hidup kudus itu enggak ditentukan oleh di mana kita, berapa kekayaan kita, apa posisi kita, berapa banyak follower kita. Tidak. Hidup kudus itu semua orang dipanggil oleh Allah. Hidup kudus betul-betul hidup sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Sebagai imam, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pelayan. Dipanggil untuk hidup kudus. Sadari, itulah panggilanku, itulah goal masing-masing dari kita. Anda hebat, Anda bisa mungkin jadi orang paling kaya di dunia. Tapi kalau kita enggak hidup kudus, salah jalan betul-betul. Panggilan hidup kita, hidup kudus, siapapun bagaimanapun situasi hidup kita. Betul-betul. Aku dipanggil untuk hidup kudus, tidak bercacat di hadapannya. Seringkali kita udah sempurna, diciptakan baik, sangat amat baik. Kita yang luka, kita yang lumpuh pada akhirnya karena dosa oleh tindakan-tindakan orang, sikap-sikap orang maupun sikap dan keputusan diri kita sendiri. Betul? Betul banget Romo. Kemudian di hari Sabtu ya, itu silakan Anda buka Yeremia bab 31 ayat 3. Coba Anda buka. Di situ dikatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara-saudara terkasih, di hari Sabtu ya banyak orang wah kencan, banyak orang tuh ketemu pacarnya, tapi ujung-ujungnya berantem karena ada pengkhianatan, nyebelin pasangannya, lupa hari ulang tahun, lupa hari jadian. Sama suami istri juga begitu, cintanya itu naik turun. Kalau uangnya banyak, oh cintanya I love you, I love you. Kalau cintanya sedikit, I hate you. Hati-hati. Kita dicintai oleh Tuhan dengan cinta yang kekal. Betul-betul. Tadi dikatakan, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Melanjutkan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, Tuhan akan selalu mengasihi hidup kita. Bukan hari ini cinta, besok benci, besok cinta lagi, besok benci lagi. Tidak.
Kasih setia Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita, sebab kualitas cinta Allah adalah kualitas yang kekal. Tidak berubah sedikit pun. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Sadari saudara-saudara, kita dicintai, kita berharga di mata Allah. Kemudian di hari Minggu, silakan Anda buka betul-betul 1 Timotius bab 4 ayat 4. Karena hari Minggu itu ada Ekaristi, artinya rasa syukur. Betul, dikatakan begini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Romo, kayaknya baru dengar nih firman ini nih. Saya ulangi ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Semua baik, diciptakan baik adanya. Betul-betul. Sadarilah sejak awal diciptakan kita ini baik. Tidak ada yang tidak baik kalau semuanya disertai dengan ucapan syukur dan dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Itu salah satu cara kita memandang kekecewaan, kebangkrutan, sakit penyakit, kegagalan demi kegagalan. Di balik semua peristiwa-peristiwa yang menyesakkan hati itu, semuanya menjadi baik kalau disertai dengan ucapan syukur. Tuhan, meskipun aku gagal hari ini, aku berterima kasih sebab aku boleh belajar dari kegagalanku. Tuhan, meskipun aku kecewa hari ini, terima kasih Engkau sedang mendidik mentalku jadi pribadi yang lebih kuat. Tuhan, meskipun hari ini aku nggak juara Tuhan, aku akan melatih diriku lagi dengan kekuatan rahmat-Mu. Besok aku yakin aku bisa jadi juara. Dengan rasa syukur. Karena semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Betul-betul di balik masalah-masalah kita, Tuhan kuduskan. Biar aku menemukan kuasa kasih-Mu dalam masalah-masalahku. Aku akan selalu baca firman Tuhan dan dikuduskan oleh doa. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa bukan? 1 Timotius bab 4 ayat 4 ini. Jadikan kekuatan kita syukur. Syukuri semua hal yang kita miliki, yang kita terima, yang kita alami saat ini. Lihat dari kacamata syukur. Karena itu, saudara-saudara, saya Romo Yosef selalu berdoa buat Anda, mengajak Anda selalu membaca firman Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Bye-bye.